Petunjuknya adalah Indonesia itu bagian dari Ring of Fire, rawan bencana alam, gunung meletus, gempa bumi. Itu kenapa aku selalu bilang jangan merusak alam. Karena apa? Karena ketika manusia merusak alam, sekecil apapun itu akan berdampak besar kepada alam. Apalagi kalau merusak alamnya itu secara jor-joran, maka dampaknya juga akan lebih besar ke alam itu sendiri. Yang ada di bagian Ring of Fire itu nggak cuma Indonesia, banyak negara lainnya. Dan sama, ketika manusia merusak alam, maka bencana alam yang datang. Kenapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Banyak negara yang udah kehilangan air bersih, polusi udara yang kotor, bahkan untuk hidup pun rasanya udah seperti di neraka. Itu karena apa? Karena ulah dan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Tapi manusia itu ketika udah jadi orang yang tamak, udah jadi orang yang serakah, mana peduli dengan lingkungan hidup, mana peduli dengan masa depan. Bagi mereka hidup sekarang ya mati sekarang, gak memikirkan bagaimana nasib anak cucunya nanti ataupun generasi yang akan datang. Untung aku itu dikasih Tuhan jiwa yang kuat. Artinya apa? Dari penderitaan, dari pengalaman hidupku yang keras, aku itu jadi open minded, berpikiran terbuka. Jadi aku itu bisa nyerap banyak ilmu, mulai dari tentang klinik ataupun pengabdi setan, gereja setan, atau mitos-mitos ataupun yang berbau mistis, dan juga tentang politik, ekonomi, sosial. Ya, dan aku beruntungnya apa? Bahwa ternyata pengalaman hidupku yang pahit ini menjadikan aku orang yang berjiwa besar, orang yang berjiwa kuat. Jadinya aku itu mentalku kuat. Jadi aku itu nggak gampang depresi ataupun gangguan mental. Coba kalau aku ini nggak punya basic kekuatan batin ataupun jiwa yang kuat, mungkin ketika Tuhan ngasih ilmu segala macam dalam satu saat, mungkin aku bisa jadi gila, aku stres ataupun aku bunuh diri. Kenapa? Karena energi ataupun ilmu itu terkadang bikin kita gampang drop ataupun gampang capek. Tapi ketika kita itu mengakses satu ilmu lagi, ternyata kayak kita itu dicas, jadi kita semangat lagi. Dan ini yang bikin aku, aku tetap percaya diri, aku tetap bangga. Kalau dulu aku itu sudah berpikir bahwa masa depanku udah gak ada lagi. Karena apa? Karena aku udah 40, dan 40 itu udah mau ngapain lagi coba? Tinggal nunggu kapan mati aja. Dan ternyata setelah aku sadar, ternyata umur 40 tahun itu bagi orang yang keyakinannya kuat, imannya kuat sama Tuhan, ini awal mula dari perjalanan rohani, perjalanan spiritual, perjalanan hidup. Kalau dulu aku mikirnya masa depanku suram, masa depanku gelap, kayaknya itu udah nggak ada lagi harapan. Ternyata setelah aku mengalami kebangkitan rohani, ini ternyata awal dari perjalanan hidupku, bahwa aku itu harus mengubah takdirku, mengubah masa depan anak-anakku. Aku mengubah takdir. Kalau mungkin orang lain hidup nerima, hidup apa adanya, tapi enggak. Aku berpikir, Tuhan memang menakdirkan kita miskin, tapi kita tetap berusaha. Bagaimana kita itu mengubah takdir, kita mengubah nasib kita. Apalagi alam itu melalui teknologi pasti akan mendukung kita. Selagi kita itu percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan, dengan kita itu tetap mendekatkan diri sama Tuhan. Banyak sekali orang di luar sana itu karena ingin jabatan, karena ingin duniawi, karena ingin kekayaan atau kemewahan atau terkenal dengan jalan pintas, mereka ikut yang namanya pengabdi setan, gereja setan, ataupun
ngilmu ataupun penglarisan ataupun yang lainnya. Cuman untuk apa? Untuk dapat yang instan. Sedangkan pengorbanan mereka itu banyak sekali, termasuk mengorbankan dirinya sendiri, orang lain, bahkan jiwanya tergadaikan. Karena apa? Karena ketika mereka itu menyatu dengan yang namanya ya nggak baik atau setan, jin dan sebagainya, pasti mereka akan hidupnya nggak bakalan tenang, akan hidupnya penuh dengan ruwet atau permasalahan yang nggak akan ada hentinya. Beda dengan yang kita beriman sama Tuhan, kita yang dapat apa? Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan kita itu akan dijauhkan dari masalah. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Kalau kita hidup nggak baik, kita hidup miskin atau pada penderitaan, itu pasti ada hikmahnya. Dengan yang mengabdi setan atau menggereja setan atau dan sebagainya, biasanya mereka memang enak. Karena apa? Karena ya ada free sex-nya, ada bantuan ekonomi, finansial dan sebagainya. Itu sebenarnya sebagai mancing agar apa? Agar orang makin tertarik, agar orang jadi lupa daratan, lupa sama Tuhan. Sehingga apa? Sehingga menggadaikan dirinya sendiri, menggadaikan jiwanya. Ini yang banyak orang nggak tahu. Ternyata di luaran sana, ketika kita itu mengakses ilmu ataupun kita open minded, banyak sekali yang kita itu nggak ngerti tentang klinik-klinik, tentang mitos, tentang menyekutukan Tuhan ataupun mengabdi dengan setan, dengan tingkah pola manusia yang rusak moralnya, perusakan alam, sehingga alam itu iklimnya berganti. Dan ketika iklimnya berganti, maka ini akan mengakibatkan kerusakan alam, dan ini akan berdampak buruk bagi manusia. Dan juga politik, pejabatnya, pemerintahannya yang korup, yang nggak benar, yang nggak adil, sehingga apa? Sehingga membawa beban ke rakyatnya. Dan ini banyak di negara manapun, nggak cuma di Indonesia. Ketika pemimpinnya salah, maka negaranya jadi bangkrut, hidupnya rakyat miskin. Segala sesuatu itu serba mahal. Bukannya rakyatnya tambah pinter, kesehatan terjamin, enggak, malah sebaliknya. Kenapa? Karena dapat pemimpin yang salah. Dan ini terjadi di belahan dunia manapun. Sudahlah, alamnya rusak, rakyat hidup miskin, pemerintahannya bobrok, bencana alam di mana-mana. Ini yang namanya zaman kegelapan. Kita itu ada di sini sekarang. Tapi manusia nggak mau sadar, nggak mau merubah. Tapi tetap aja yang dikerjakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang nggak bener. Udah tahu Indonesia itu bagian dari Ring of Fire, bukannya hidup, menjadikan hidupnya itu ladang amal, menebar kebaikan, menebar kebajikan. Tapi nggak, makin merajalela berbuat yang nggak baik, berbuat jahat, berbuat nggak bener, merusak alam nggak ada hentinya. Padahal udah tahu nih posisinya. Kalau Ring of Fire atau rawan bencana alam, kapan aja ada bencana alam, kapan aja. Kita itu tinggal nunggu waktu, kapan aja bisa datang. Itu kenapa aku selalu menyarankan perbanyak doa, perbanyak mendekatkan diri sama Tuhan dimanapun kita berada. Kenapa? Karena malangan atau musibah itu nggak ada di tanggalan. Kita nggak akan tahu kapan musibah itu datang, kapan musibah itu didatangkan Tuhan. Entah kita lagi enak-enaknya tidur, atau kita lagi enak-enaknya foya-foya, atau kita lagi enak-enaknya mabuk, datang. Jadi kita mati dalam keadaan yang merugi, mati dalam keadaan yang sia-sia. Tapi kalau kita selalu di jalan yang benar, selalu di jalan yang baik, selalu mendekatkan diri sama Tuhan, kapan bencana alam pun kita ada di dalam lindungan Tuhan. Kita akan selalu dilimpahi dengan pelindungannya, dengan kasihnya Tuhan. Aku ngomong kayak gini karena aku nggak tahu kapan bencana alam datang
Siapa yang kena bencana alam, siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat, aku nggak bakalan tahu. Kenapa? Karena aku bukan Tuhan. Yang bisa aku sarankan adalah mendekatkan diri sama Tuhan, perbaiki tingkah lakunya, perbaiki akhlaknya, perbaiki moralnya, etikanya, budi pekertinya. Jaga alam, jangan dirusak alamnya. Karena apa? Karena kalau kita merusak alam, alamnya rusak, maka itu jadi musibah buat diri kita sendiri. Karena apa? Karena alam ini yang hidup di atasnya alam ini gak cuma manusia, tapi ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk Tuhan yang lainnya. Kalau manusia merusak alam, maka ekosistemnya rusak, gak seimbang. Ini kalau kita nggak mau berpikir panjang ke depan, kita tamak, kita serakah, sehingga apa? Mengorbankan masa depan anak cucu kita, mengorbankan masa depan. Karena musibah itu nggak ada di tanggalan, kita nggak bakalan tahu kapan terjadinya musibah. Rajin-rajin mendekatkan diri sama Tuhan lewat doa, lewat ibadah, lewat apapun, agar ketika musibah, ketika bencana alam itu datang, kita itu selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kalau bencana alam termasuk kiamat kubro, tapi kalau kiamat sendiri bisa kematian yang berupa di kamar mandi jatuh, tabrakan, dibunuh orang di jalan. Itu termasuk kiamat kecil atau kiamat untuk diri kita sendiri. Cara satu-satunya kita mendekatkan diri sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan. Masa iya kita berdoa sama Tuhan aja kita nggak bisa? Masa kita mau beribadah sama Tuhan aja nggak ada waktu, nggak ada kesempatan? Tapi kita untuk foya-foya, untuk have fun, untuk enak-enakan kita ada waktu. Tapi untuk Tuhan kita nggak ada waktu. Ini yang terjadi sekarang ini di masyarakat kita. Ada waktu untuk have fun, ada waktu foya-foya, tapi nggak ada waktu untuk Tuhan. Untuk yang terkena bencana tanah longsor, gempa bumi, mau yang di Tambang atau di Batang, turut berduka cita. Itu kenapa kita itu harus menjaga alam. Karena apa? Karena kita merusak alam walaupun sekecil apapun, itu akan berakibat fatal untuk semuanya ini. Gak cuma manusia, tapi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk yang lainnya juga akan mengalami penderitaan. Karena apa? Karena kita hidupnya tergantung dengan alam. Tapi kalau udah diingatkan, udah dikasih nasihat, udah dikasih petunjuk biar selamatnya seperti apa, tapi masih nggak diendahkan, ya monggo kemawon. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu kapan bencana alam datang, siapa yang bakalan kena, siapa yang diselamatkan, siapa yang mati. Aku juga nggak tahu karena aku bukan Tuhan. Tapi yang aku bisa nasihatkan adalah kalau ingin selamat, kalau ingin dalam lindungan Tuhan, ya perbaiki akhlaknya, perbaiki moralnya, perbaiki etika, budi pekertinya. Percuma kalau kita itu selalu berdoa, selalu mohon-mohon ke Tuhan, tapi kita itu melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, melakukan perbuatan keji yang gak ada hentinya. Ini sama aja kita ini menipu diri sendiri. Kita itu menipu Tuhan. Jadi kalau saya boleh menyarankan, berhenti debat soal bahasa Suryani, berhenti debat soal nasab atau keturunan nabi, keturunan siapapun. Kita manusia itu sama, ya dinilai cuma perbuatan kita, akhlak kita, iman kita, perbuatan kita selama hidup kita ini. Jangan lagi cuman bikin
energi negatif terus, tapi gak mau berbuat yang positif. Selalu aja kalian seneng kalau menebar kebencian, menebar kejahatan, menebar yang auranya negatif. Sehingga apa? Sehingga rasanya itu panas kayak di neraka. Ini setiap hari banyak petunjuk, banyak nasihat, tapi ketika sifat tamak serakah kita itu berkuasa, maka pintu hidayah, pintu tobat itu tertutup. Karena apa? Karena ulah diri kita sendiri.